Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat sore. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat menonton, kita ucapkan semoga keadaan sehat lahir maupun sehat batin. Kali ini Mamang Kebun mau mengutarakan masalah pemeliharaan durian. Ini kita berada di ruangan resto ya. Ini bakal dibuka kurang lebih nanti menunggu bulan Agustus. Sedangkan sekarang ini belum dioperasikan gitu ya, karena kendala yang memahami masalah resto belum siap untuk mengerjakan atau mengambil kontrak kerja gitu ya. Mari kita berjalan di mana kita menanam buah durian gitu ya. Tapi jangan lupa dukung channel Mamang Kebun supaya berkembang. Konten demi konten mudah-mudahan bermanfaat dan ada artinya gitu ya. Jangan lupa berikan dukungan, subscribe, and comment. Apabila ada yang kurang memahami, boleh di sini sesuka hati, asal menurut pedoman yang sopan gitu ya. Komen silahkan tulis kurang dan lebihnya, kita sangat mengharapkan, karena dari komen kita bisa lebih memahami dan bisa mempelajari apa yang kalian utarakan di komen gitu. Kurang maupun lebihnya kita bisa menerima, bahkan menjadi acuan, jadi bahan pembelajaran gitu ya. Kita berjalan ke tempat tanaman duren yang sekitar usianya menginjak 2 tahun bulan Agustus besok. Kurang lebih 2 minggu lagi injak 2 tahun kurang lebih. Nah itu durian ya. Ini jaraknya dari ini pinggir jalan ya, dari durian ini durian tuh. Nah ini juga durian, antara 9 meter. Kita mau mengutarakan atas dasar pengalaman dari dulu ya, semenjak kita tinggal di daerah Banten. Karena keluargaku di Banten banyak sekali berkebun macam durian gitu. Secara hidup alami tanpa diobat, atau kalau dipupuk sih dipupuk gitu ya, tapi tidak mengenal masalah obatan kimia gitu. Ini durian ini berusia sekitar 2 tahun nanti bulan Agustus 2023 yang akan datang, mungkin 2 minggu lagi lah. Nah, kenapa Mamang Kebun pemeliharaan durian ini seperti begini? Batang induk atau pohon ini kita iris ya. Ini mungkin irisan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Nah sekarang kelihatan ini jarak pecahnya irisan ini kurang lebih setengah senti.
sedangkan ini keadaan 4 gitu ya, 4 irisan, berarti satu batang ini kiri kanan ya diiris gitu. Jadi supaya gimana pengirisan ini, supaya dia cepat dewasa dan cepat reproduksi menurut alami tanpa memakai bahan kimia atau perangsang pembuah gitu ya, supaya batang cepat tua. Nah, ini usianya menginjak 2 tahun. Ini okulasi gitu ya. Ini yang setekannya induk kita potong ini. Ini yang tunasnya dari setekan, yang okulasinya ini. Sedangkan ini induk yang pokok, batang induk yang pokok. Nah, di sini tumbuh tunas, gitu ya. Kalau disebut ini tunas air, tapi di okulasi tunas air itu dipelihara. Nah, gini, ini tuh batang pokok. Ini keadaan durian ini, jenis durian ini musangking ya. Karena kita ini ngoleksi ada 3 jenis durian gitu ya. Ada bawor gitu kan, ada musangking, ada black juga gitu. Nah, ini musangking, ini yang musangking ini sekitar tingginya umur 2 tahun kurang lebih, ada 2 meter lebih sampai ke ujung ini. Oh, tinggi ya. Nah, ini cara kita pemeliharaan itu, pemeliharaan atau menjadi tanaman itu supaya gimana subur gitu ya. Selain dipupuk, memerlukan pengawasan yang lumayan gitu ya, ketat gitu. Kita perhatikan karena durian itu punya 2 musim, musim subur daun dan musim gugur, ada gugur daunnya gitu ya. Sedangkan ini di musim kemarau ini. Nah, di bawahnya kalau kita tanaman yang begini di musim kemarau, kita tidak diperhatikan rumput itu, biarkan mereka tumbuh di sekitar pohon. Bukan artinya kita ya tidak bersih, tapi sengaja kalau kita menjelang kemarau sengaja rumput itu dipelihara. Kenapa dan sebabnya gimana dan keuntungannya? Satu, keuntungannya tanah supaya tidak panas gitu ya, atau timbul ya tidak terlalu gersang gitulah, simpelnya itu. Nah, kita pindah ke tanaman yang lain yang sebelah kanannya. Nah, ini sama jenisnya semu ya. Nah, karena ini ada pemeliharaan, memelihara batang, ini juga sama, tingginya hampir 2 meter lebih, kurang lebih 3 meter lah sampai ke tunas tuh, tunas ujung itu. Nah, sedangkan kita yang pelihara ini kan dari tunas ya, tunas yang dari okulasi itu. Nah, kemarin sebelum kita ini dipelihara, kena musibah ini, kepepet mobil gitu ya, nimbun di sini, bawa material semen gitu ya sama kayu, dia kepepet. Jadi ini untung aja masih hidup, ini tergilas mobil ini. Nah, ranting yang ini dia kena patah gitu ya. Jadi sebelah dia, tapi ya alhamdulillah gitu ya. Sekarang sama umurnya 2 tahun, menginjak nanti bulan Agustus 2003 gitu. Sama juga kita kiri kanan diiris gitu ya,
supaya dia cepat dewasa. Nah, ini sekitar 1 cm. Ini 4 loh irisan. Kalau 1 cm irisan ini kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ya, berarti 2 bulan ini dia mau besar sekitar 4 cm. Membesar ini. Karena dia dari irisan, ini kalau 4, 1 cm 1 cm, 4 irisan ya, kiri kanan, berarti 4 cm perkembangan batang itu. Nah, dari sinilah kita. Nah, mungkin kita ada satu kelainan dari orang lain melihara. Orang lain itu kan lihat di konten mau batang terpilah itu supaya landai gitu kan, dia dipakai bandulan biar mereka turun begini dia. Tapi kalau kita enggak, ini dengan landai sendiri. Nah, apa katanya caranya? Nah, secara melandaikan batang supaya terpilah tidak usah pakai pemberat. Nah, ini contohnya. Ini kan batang toh, ini batang toh. Nah, ini tadinya hampir rapat dengan ini. Nah, kita macam diiris di permukaan atas toh. Nah, diiris sampai di daun muda. Ternyata yang ke atasnya dia masih mau nih, masih panjang tunas ini. Nah, kita iris sampai sini. Ternyata jauhnya udah dari batang pokok ini nih. Ini batang pokok ya. Nah, batang pokok sudah hampir 15 cm. Berarti dia mau terpilah sendiri. Nah, secara tersendiri dia memilah gitu. Nah, nanti kalau musim hujan, penghujan datang, ini bakal juga dibikin ini. Diiris lagi sampai sini. Nah, sekitar 30 dari batang pokok kita iris supaya dia terpilah begini. Nggak usah pakai bundal bandul gitu ya. Jadi nambah-nambah kerjaan juga kelihatannya kurang sedap gitu. Kita iris aja. Jangan ragu-ragu sampai dia pisau cutter itu mentok di batangnya kayu yang keras. Durian ini. Nah, itu. Jadi dia tersendiri memilah gitu. Ini contohnya aja. Ini tadinya kan rapat dengan ini, hampir rapat lah, sekitar 4 cm. Sekarang udah menjauh, mau memilah sendiri gitu. Sekitar 15 cm lah. Dari batang pokok ke cabang ini. Nah, begitulah kita cara memilahkan batang bakal buah. Nanti kan buah bakal tumbuh dari sini. Misalnya kan. Orang kan ini dipilahkan. Bahkan kalau tidak sesuai dengan keberatan bisa menjadi patah di sini. Karena durian itu masa pertumbuhan rapuh betul gitu ya. Nah, ini alhamdulillah hasil kemarin ini udah ada tunas baru nih. 2 nih. Tunas baru muda nih. Nah, beginilah kita. Kalau musim kemarau tidak terlalu kita bersihkan. Begini. Jadi biarkan mereka rumput. Wah, katanya kotor ya, berumput. Sengaja memang kita kalau musim kemarau rumput yang di bawah durian itu supaya ada filter, istilahnya ada pelembab begitu. Nah, itu ini sama jenisnya musangking ini ya. Kita beralih ke sini, yang satu lagi yang dekat aja antara kita. Nah, ini pinggir jalan, sekitar dari badanin jalan ini 12-15 meter dari badan jalan. Karena ini nanti untuk bahan tempat parkir ya. Dari pohon ini ada lapangan parkir untuk parkir mobil yang mau istirahat di resto. Ada juga kan sibotna tempat istirahat. Nah, di sana ada ruangan sapam gitu ya. Nah, itu mobil. Oh. Nah, ini jenis tanah semacam gambut campur pasir. Gambutnya terbawa air, tinggal pasirnya. Jadi ini bentuknya begini. Nah, kita hanya melawan arus gitu ya. Kalau menurut
pengalaman kita, apakah betul bisa hidup di hutan pinggiran laut gitu ya. Sedangkan kepinginnya durian itu di atas ketinggian yang diharapkan istilahnya di daerah gunung lah, bagus gitu. Tapi kita ini kan tanah yang rata di pinggiran pantai, yang tumbuh hanya pohon nipah sama nibung. Nih, dia digali, dibalikin itu nipahnya, baru tinggal lumpurnya di atas pakai alat berat. Sekarang dia operasi, alat beratnya ada di belakang, sekitar dari sini 3 kiloan kan, udah mulai di kelereng, dirintis gitu, nipahnya mulai dibalikin. Nah ini juga kan ada, ini batang induk, ini tunas yang pokok potong, ini yang dipiara kita tunas air. Alhamdulillah sebesar gelangnya orang dewasa, sudah ada perkembangannya bagus, pertumbuhannya bagus. Kita belum bisa pruning gitu ya, karena pendapat kita boleh kita memproning antara umur di atas 3 tahun 2 tahun. Bisa aja sebesar begini kita dipakai perangsang supaya berbuah kayak yang di konten-konten yang lain, tapi memang itu berbuah, cuma daya usianya tidak bertahan. Karena ibarat orang gitu ya, belum mampu dia bekerja yang mikul 1 kintal, dipaksa kan akhirnya timbul tidak seimbang gitu. Bisa aja kita umur 2 tahun atau 3 tahun ini berproduksi gitu, keluar buah, dipaksa pakai obat-obatan, tapi tidak bagus untuk nanti pertumbuhannya. Sedangkan kita menanam durian itu bukan untuk sebentar aja, untuk jarak lama. Gimana supaya usianya bagus, bertahan, dan buahnya memuaskan. Akhir kemudian biarkan mereka hidup dengan alami gitu ya. Meskipun ini okulasi, insya Allah dalam menginjak umur 3 tahun ini bakal keluar. Manusia itu hanya keinginan dan cita-cita. Kita meskipun membeli obat-obatan perangsang yang mahal supaya berbuah, kalau yang Maha Kuasa tidak menghendaki, itu malah mati tanaman itu. Karena dia merasa terpaksa, tidak kuat gitu. Karena postur tubuhnya atau kehidupannya belum layak dia untuk berbuah gitu. Ada juga ya di pot berbuah gitu, macam pakai obat-obatan, tapi kan nggak bagus, istilahnya dipaksa gitu. Nah itulah, kalau seandainya kita durian itu kepingin panjang umur, hanya pemupukan aja dan perawatan yang lain gitu ya. Ibarat begini, kita punya anak, dalam rumah tangga itu punya anak, baru si anak itu dipaksa berumur sekian tahun suruh bekerja. Akhirnya dikala dia menjelang dewasa, badannya udah nggak stabil, pikirannya udah lain gitu, karena dipaksa untuk bekerja. Begitulah, kemungkinan begitu. Tanaman juga sama, bukan hanya bisa menanam, tapi kita harus bisa merawatnya. Justru merawat itu paling susah gitu ya. Kalau nanam sih gampang gitu ya, paling gampang nanam gitu, bedengan ditinggikan, nanamlah gampang gitu. Tapi pemeliharaan yang paling susah, karena ini kita melawan alam gitu ya. Semestinya menurut ilmu pertanian kurang cocok gitu, tapi kita hanya bisa mencoba dan mencoba. Satu, ini dataran rendah gitu ya, pinggiran pantai gitu. Juga dari sini ke belakang 50 meter air itu naik, pasang surut gitu.
Tapi mudah-mudahan dengan uji coba ini kita semoga berhasil apa yang kita harapkan. Sama ini hampir 2 meter tingginya, hampir 2 meter lebih ya. Kita tidak diukur, tapi perkiraan kita tinggi 155 tambah ke sananya ya kurang lebih lah kalau 3 meter ini tingginya. Nah gitu cara kita menanam di sini. Durian itu bedeng dinaikkan gitu ya. Ya dinaikkan, bedeng itu dinaikkan. Macam ini kan dinaikkan bedengnya itu. Ini kan tanah rata naik. Nah, dinaikkan 40 cm. Ini masih kita nanti tambah lagi karena harapan kita dari pohon itu 3 meter. Berarti 150 1 meter setengah dari pohon ke kiri, 1 meter setengah ke kanan. Jadi bulatannya 3 meter itu yang kita, tapi kan berlahan sekitar 3 bulan sekali ditambah, diperlebar. Lihat situasi perkembangan akar, bila mana akar udah keluar ditambah gitu ya. Bila mana akar udah kelihatan tunas baru ditambah. Tapi sekarang kita punya jadwal 3 bulan sekali ditambah gitu tanahnya sampai apa yang kita diwujudkan. Bulatannya 3 meter gitu kan, tinggi tetap 40 gitu. Nah itulah, jangan lupa ya dukungannya. Mudah-mudahan Mamang Kebun mau kegiatan sehari-hari sebagai punya tugas untuk merawat duren. Kita sama-sama belajar. Seandainya ada orang yang lebih, ada yang berpengalaman lebih, tolonglah kita kasih bantu ya. Kita untuk hanya membagi pengalaman dalam bidang durian gitu. Nah ini, nah ini bagus nih pertumbuhannya. Nah ini kan kalau tidak dibikin parit supaya air jalan, jadi air itu yang ada dilarutkan, jangan sampai ada tergenang air, karena air di sini itu percis air teh. Nah kita pengirisan, ada pengirisan, setiap pohon ada pengirisan kita begini, macam begini, dilihat, diiris supaya cepat dewasa, cepat tua batang itu. Nah kita beralih, ini sama yang tadi sama jenisnya. Nah kita ada jenis yang lain gitu ya. Kemarin ini orang bakar sampah di sini, baru orang itu nggak tahu, bodoh atau nggak tahu ya bahwa api itu panas. Ternyata yang di sini itu udah bertunas bagus. Ternyata dia bakar sampah di drum, dia kena jadi mati. Ini baru 2 bulan yang lalu kita ganti. Nah ini jenis bawor ini. Nah bawor kan begini ya, ini 3 batang ya. 3 batang ini sebesar jari jempol lah, 2. Yang satu sama juga 3, ini 3 batang nih. Ini baru 2 bulan yang lalu kita tanam ini, karena kemarin sudah tumbuh besar, orang bakar sampah di sini akhirnya. Nah ini sistem 3 batang digabung jadi 1. Nah begini oh, ini 3 batang nih, 3 pohon gitu. Nah 3 pohon ini 1, 2, ini 3, jadi 3 disatukan. Ini bawor, ini jenis bawor. Nah udah nyampe di sini, bergabung kita. Nah begini kalau bibit bawor tua betul ya. Ini tahan betul dengan hama ini. Coba, nah ini baru 2 bulan baru keluar tunas, kelihatan seger gitu ya.
Makanya kita kalau dekat tanaman hati-hatilah kita bakar-bakar gitu ya. Jangan asal bakar aja, harus lihat situasi. Karena kalau kita membakar hutan pun kena masalah, bisa masuk tersangka pengerusakan hutan gitu ya. Sedikit pun api itu tetap berbahaya apabila dibarengi dengan daya tarik angin gitu ya. Apalagi di daerah Kalimantan tanah aja bisa nyala gitu, semacam gambut bisa menjalar gitu api. Ini baru 2 bulan kita tanam. Jangan lupa bila mana ada yang tidak senonoh atau ada pengalaman yang lain, Mamang tolong minta arahan yang baik lewat komen ya gitu. Mudah-mudahan kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sama-sama bermanfaat. Dukung channel kami supaya kegiatan sehari-hari kita di kebun sangat ada dukungannya gitu ya. Nah, luas ini tanah itu sampai ke belakang. Tapi yang sebelahnya ini kan baru yang dibuka ini sekitar 100, belum 100. Baru 40 hektar ini. Ini masih ada sekitar 60 hektar lagi. Rencana cita-cita owner yang 100 hektar ini mau bikin tanaman durian semua. Mau kepingin tanaman kaplingan durian terbesar di Kaltim. Mudah-mudahan dukungan dan doa Bapak-bapak, semoga kita diberikan kesehatan lahir maupun batin dalam memikul beban atau memikul tugas pancen kerja di sini. Terima kasih segala dukungannya, semoga konten Mamang selalu bermanfaat dan berfaedah. Barangkali siapapun yang suka, yang senang dengan kaplingan durian, Mamang di sini itu dijual juga kaplingan durian ya, atau istilah sistem kredit atau cash gitu. Sebelum dia produksi masih kita rawat, baru kalau sudah produksi kita serah terima. Itu cara gaya kaplingan kita di durian gitu. Hubungi di langsung berbaris, ada di deskripsi nomor atau ada di label-label juga nomor kami gitu ya. Semoga bermanfaat. Yang memerlukan kaplingan durian masih luas ini, itu masih hutan belum dibuka. Karena satu hal, memakai alat udah tua ya, banyak sakit-sakit, banyak rusak gitu. Jadi enggak mulus apa yang kita rencana dan perhitungkan waktu. Terima kasih, semoga pada sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.